Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Informatics Engineering class. My name is Ella Putri Nimasari, SPD MPD, and I will be your English lecturer for your first semester. So in this video, I'd like to give you a brief explanation about online class preparation. Okay, due to the coronavirus pandemic, the university decided to have a full or a part-time online class, depending on the class necessity itself ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan keperluan dan persiapan Anda dalam menjalankan kelas online, utamanya dalam mata kuliah bahasa Inggris dengan saya. In this video, I will use both Bahasa Indonesia and also English to make sure that all the students in online class understand with my instruction. I also give or show my picture in this video so that you know very well who is your lecturer. Jadi di video ini saya juga menampilkan saya sendiri ya, agar meskipun kita tidak memiliki kelas tatap muka, Anda tetap tahu siapa dosen bahasa Inggris Anda. Alright, so welcome to my class. So basically, you have to prepare some important basic things before you are going to have online class. Jadi karena di sini ya di layar Anda bisa melihat ada 3 basic things, ada 3 hal dasar penting yang harus Anda punya untuk bisa menjalankan atau bisa mengikuti kelas online dengan lancar. And the first thing that you need to have is laptop. Kenapa laptop or maybe computer PC at home? Karena memang teknologi ini ya memang melalui laptop ya. Kalau tidak punya laptop ya you need to have smartphone. I think everyone in 2020 has a good smartphone ya. Apalagi untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa kekinian pasti punya smartphone yang oke punya. Jadi saya ingin tidak hanya untuk social media, but also you have to be very smart to use your smartphone for your online classes. And the third one is good access Wi-Fi or mobile data. Jadi karena untuk mempertemukan ya, otomatis Anda mempertemukan saya dengan Anda untuk punya good online class itu Anda harus punya akses wifi or mobile data yang bagus ya. Sekarang itu sudah ada bantuan dari pemerintah, subsidi itu sebesar 50 GB ya for mobile data, 5 GB untuk umum dan 45 GB yang untuk kuota belajar. Jadi sekarang sudah tidak punya alasan lagi untuk sinyalnya susah Bu atau bagaimana. Mungkin kalau misalnya sinyal Anda punya paket data, carilah sinyal yang bagus. Misalnya di rumah kalau misalnya ada yang di kamar tidak bagus ya cari spot yang oke untuk mengakses online class. Tentu dengan safety yang baik ya. Jadi jangan sampai naik-naik ke atap rumah just for getting a good signal. Again, that's all 3 basic things for your online class. The next thing that you need to have is curriculum goals. Yeah. Here I'd like to give you a short explanation about your course. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya bahasa Inggris Anda untuk teknik informatika. Apakah sama dengan prodi bahasa Inggris di FKIP, Bu? Tidak. Jawabannya adalah tidak ya. Your English is different from English classes in FKIP ya. Jadi bahasa Inggris yang kami pelajari itu seperti apa, Bu? So, your English for Informatics Engineering, ya, bahasa Inggris untuk teknik informatika, focuses on Informatics Engineering Text-Based Learning. Jadi, Anda akan berfokuskan pada teks-teks yang berbasis pada konteks
teknik informatika atau teknologi informasi. Ya, jadi nanti Anda akan punya banyak sekali teks. Bentuknya seperti apa, Bu? Bisa untuk reading dan juga listening. Jadi ada dua fokus, yaitu reading dan listening. Its learning process mostly uses independent text analysis and text construction, ya. Jadi proses pembelajarannya itu adalah menganalisa secara independen atau mandiri dari teks-teks tersebut. Nanti Anda baca, Anda listen, kemudian Anda mempelajari vocab-vocabnya dan juga practices, ya. Almost every meeting you will have practices. Karena language is about habit, language is about how you use the language itself. Jadi bahasa Inggris itu tidak ada rumusnya. Bahasa Inggris, English, itu hanya akan bisa kalau Anda pakai. If you do or you use. Jadi, if you do not use or you do not practice, everything will be nothing, ya. Jadi tidak ada rumus-rumus tertentu, tidak seperti matematika, fisika, ataupun science classes, ya. Jadi bahasa itu memang isinya praktis. Kemudian submaterials of the class discuss text genre, grammatical structures, lexical resources, and text reconstruction, ya. Jadi materi-materinya utama itu mendiskusikan genre teks, jenis-jenis teks, kemudian ada sedikit grammatical structures, lexical resources itu adalah vocabulary, ya. Jadi setiap words Anda harus paham di setiap words, setiap frasa kata, kalimat, dan bagaimana teks tersebut ditulis, ya. Students are required to read. Ya, mahasiswa itu wajib untuk membaca, analyze atau menganalisis, and create text on informatics engineering context. Jadi Anda perlu untuk bisa menganalisis teks dulu, kemudian belajar untuk menulis setiap kata, ya, di mata kuliah saya nanti, ya. In English of course, not in bahasa. Alright, so online class platforms, ya. Jadi di sini I will not use a single platform. Saya tidak akan menggunakan satu platform online saja. Saya akan menggunakan beberapa social media integrated, ya. Jadi ada beberapa online platform itu yang saya integrasikan. The first one is WhatsApp group class. Ya, nanti ketika mata kuliah atau perkuliahan itu dimulai, saya akan menginstruksikan itu mengumpulkan mahasiswa itu di WhatsApp group class. Kenapa saya memilih WhatsApp group class? Karena itu adalah pasti semua orang punya WhatsApp, ya. Jadi saya kumpulkan di grup kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing, ya. Nanti kalau misalnya kelas A sampai F, ya berarti ada kelas A, B, C, D, E, F. Nah, itu nanti saya akan ada di situ bersama ketua kelas, nanti akan berkoordinasi bersama, mengontrol perkuliahan, membahas practices and how we will have online class during this semester. Nah, di situ komunikasinya lewat WhatsApp group class. Second one is Bebas Umpo. Bebas Umpo itu apa, Bu? Bebas Umpo itu adalah e-learning platform yang bisa Anda buka akses lewat laptop maupun smartphone, ya. Di sini saya sangat merekomendasikan, I recommend you to use your laptop, not in smartphone. Because of why? Because the display is very nice to see, very good to read, ya. Jadi different from smartphone. But if you still don't have laptop, be wisely to use your smartphone, ya. Kalau misalnya belum punya laptop, ya pakai smartphone nggak apa-apa, tetapi jangan mengeluh. Misalnya, Bu, HP saya lemot dan lain sebagainya. I don't care, ya. You are already as a university student, ya. Anda sudah besar, sudah mahasiswa, jadi Anda harus bisa bertanggung jawab secara mandiri untuk pembelajaran Anda. The third one is YouTube channel. Saya punya YouTube channel, ya, namanya Elok Putri Nimasari. You can follow there for more material updates. Saya biasanya akan mengupload video itu melalui YouTube channel, kemudian saya linkkan pada Bebas Umpo ataupun di WhatsApp.
And the last one is Zoom meeting conference. This is optional. Saya akan menggunakan Zoom meeting conference untuk sesekali punya tatap muka secara online ya, untuk mengontrol kira-kira apa yang dikeluhkan mahasiswa, apa yang bagaimana progres belajar mahasiswa, bagaimana saya akan mengevaluasi kelas dan lain sebagainya. But this is optional, not every meeting we use Zoom meeting. Okay, so different platform will have different rules. Di sini saya akan menjelaskan explaining about WhatsApp group class rules ya. Just like what I said before, that each class will have each English group class. Jadi ada kelas TIA, TIB, TIC, TID, and etc. ya. Ketika saya membuat video ini memang belum terbentuk kelas untuk mahasiswa freshman ya, atau kelas baru semester 1, but ya seperti inilah kira-kira ya. Nanti ada kelas TIA, B, C, D. Masing-masing grup itu nanti saya akan masuk ya di sana. Dan I need the leader of the class, the captain of the class as the administrator ya, untuk mengontrol. Jadi situ yang saya jadi admin adalah saya dan ketua kelas. Pertama-tama saya akan menginvite ketua kelas, kemudian ketua kelas itulah yang menginvite teman-temannya. So here is my WhatsApp number ya. Please contact me only in urgent situation or contact me in a group class only. Ketika sudah group class itu sudah ada, bila Anda membutuhkan something about the class, please WhatsApp me in the group class, not in private chat. Ya, jadi dimohon untuk berkomunikasi itu lewat group class, jadi bukan private chat atau japri ya, seperti itu. Kemudian steps accessing online class itu bagaimana Bu? You can call me Bu Ella or Miss Ella as well. Jadi step-step accessing online class ini bagaimana? Nah, kayaknya gimana ya caranya online class itu? Yang pertama-tama, you have to notice your schedule class ya. Misalnya Anda harus tahu benar jadwal kelas Anda. Misalnya hari TIA itu hari Senin jam 7, TIB hari Senin jam 9, TIC hari Selasa jam 7. Nah, Anda harus pantengin benar-benar jadwal, karena jadwal online class itu exactly the same as your schedule. Jadi benar-benar sama dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Prodi. Ya, yang pertama-tama, students online on WhatsApp and bebas umpo on time. Sesuai jadwal harus siap dengan HP dan laptop. Hari Senin jam 7 misalnya untuk kelas TIA ya. Ini misalnya untuk TIA kalau jadwal hari Senin jam 7. Ini misal. Jam 7 saya akan buka and greetings. I will deliver greetings in WhatsApp group class. I will open the class. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla 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 bla. We will have a good greeting ya. Kemudian di situ di tengah-tengah kelas juga setelah greeting itu students go to bebas umpo. Jadi dari WhatsApp kelas nanti sambil buka laptop itu buka Google Chrome ya, buka bebas.umpo.ac.id, kamu login di sana, kamu join kelas saya dan Anda bisa mengakses materi-materi saya di sana. Ya. Kemudian students check presence before access each material. Nanti ada ketika di atas paling atas nanti sendiri itu nanti akan ada presensi. Jadi Anda harus wajib klik presensi dulu sebelum menuju ke meeting 1 ataupun meeting 2, meeting 3 dan seterusnya. Ya. Caranya klik bagaimana presence Bu, nanti videonya ada sendiri. The last one, students have online class about 100 minutes ya, sesuai dengan jadwal ya tentunya. Exactly close according to the schedule ya. Jadi saya tidak akan molor-molor. Bagaimana Bu kalau terlambat? Oke, kalau meeting 1 terlambat, that's okay maybe for your adaptasi ya. Tapi saya tidak akan mentoleransi untuk keterlambatan kelas berikutnya. Alright, so this is your tampilan ya.
tampilannya tuh seperti ini. Oke, sebentar, akan saya nah ini untuk tampilannya, cari mata kuliah Anda, mata kuliahnya di sini. Nah, ini karena belum saya search ya. Jadi mata kuliahnya setelah Anda login di Bebas Umpo nanti Anda cari mata kuliah, ketik English for Informatics Engineering. Seperti ini, kemudian nah aksesnya keluar di sana. Oke. Baik, saya praktekkan dulu di sini. Kebetulan ini masih belum saya Bagaimana Bu caranya untuk bisa login di Bebas Umpo? Nanti ada tutorialnya sendiri ya. Jadi saya akan ngasih link untuk bagaimana mengakses Bebas Umpo. Anda login itu menggunakan NIM dan juga password SIMTIC. Ya. Oke, di sini saya akan praktekkan. Anda ketik bebas.umpo.ac.id, klik. Nah, di sini ada login mahasiswa dan dosen Umpo, diklik di sini. Nah, di sini kalau mahasiswa itu menggunakan nomor induk, kemudian passwordnya itu password SIMTIC, langsung login. Gitu. Nah, kalau di sini itu cari mata kuliah Anda. Kalau ini Anda tinggal ketik English for Informatics Engineering. Akan keluar di sini. Nanti Anda klik di sini. Nah, ini kan tampilan saya sebagai dosen ya. Kalau sebagai mahasiswa itu nanti ada passwordnya. Akan saya jelaskan kembali. Nah, di sini ada banyak class description ya. Ini ada CV saya. Kalau Anda pengen lihat, tolong di-download ya setiap file di sini. Nah, ini ada meeting 1, meeting 2, meeting 3. Masing-masing meeting ini akan terbuka sesuai jadwal. Jadi Anda tidak bisa mengakses sekaligus. Ya, hanya akan terbuka pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi dan akan tertutup sesuai jadwal. Jadi kalau misalnya meeting 1 mulainya tanggal 1 Oktober, ya meeting 2 tanggalnya 7 Oktober. Kalau meeting 1 Anda ketinggalan di tanggal 1 Oktober itu Anda tidak hadir, mau diakses tanggal 7 itu nggak akan bisa. Jadi Anda exactly harus hadir di sesuai dengan jadwal ya, jangan sampai terlambat. Tuh. Nah, Bebas Umpo nanti akan saya berikan link cara join di Bebas Umpo. Kurang lebih ada Anda memasukkan NIM, Anda memasukkan password SIMTIC, Anda cari mata kuliah saya, Anda join. Nah, di sini ada enrollment key, join mata kuliah. Di situ akan ada password saya ya. Jadi tidak free untuk bisa diakses. Untuk masing-masing kelas ini ada password yang berbeda-beda. Nah, ini tolong diingat-ingat ya, tolong di bagian ini itu bisa di screenshot atau di foto agar Anda tidak lupa. TIA Teknik Informatika A, B, C, D, E, F, dan khusus untuk yang kelas proses. Nah, ini dan sebagainya. Kalau misalnya ada kata ada kelas G, nanti saya akan nambahkan ya Teknik Informatika G, karena saat saya membuat video ini saya belum tahu jumlah kelas itu sampai berapa. Dan saya harap each students in each class itu jangan sampai salah password, karena ini nanti akan menentukan kelasmu. Kalau kamu kelas A tapi keliru di kelas B, itu nanti kamu akan sulit ya, nanti saya akan sulit mendeteksi untuk mengakses nilai. Jadi kalau misalnya sudah keliru, segera memflorkan atau chat di grup, Bu saya keliru, ini bagaimana solusinya. Gitu ya, jadi jangan sampai keliru. Alright, so online class activity in Bebas Umpo ya.
Again, saya mengingatkan, before accessing each material, check your presence. Presensi kehadiran terlebih dulu. Karena berbeda dengan kelas tatap muka, different from face-to-face classes. Jadi kalau di kelas offline itu saya akan mengecek your attendance list, but in online ini Anda sendiri yang ngeklik kehadiran. Kalau Anda nggak ngeklik, berarti saya tidak akan bisa melihat kehadiran Anda. Okay. Kemudian bagian-bagiannya kelas itu seperti apa, Bu? Alright, so at first we will have meeting 1 until meeting 7. Kemudian UTS, ya ada. Kemudian setelah UTS lanjut ke meeting 8 until 14. Kemudian the last one final test atau UAS. Ya. Itu proses kelasnya kita. Nah ini yang tampilannya kelas seperti yang di Google tadi ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada class description atau deskripsi kelas seperti yang saya tampilkan tadi. RPS itu apa, Bu? Rencana pembelajaran semester. Anda bisa download dan melihat detail proses kelas. Jadi meeting 1 nanti isinya apa, meeting 2 isinya apa, 3 apa, 4 semua sudah ada di RPS. Anda bisa download. And exactly the same. Ya, sama. Saya sudah menyiapkan semuanya di sana. And then each meeting will be followed by a topic ya, masing-masing meeting nanti akan punya topik ya, misalnya artificial intelligence, ransomware. Nah, itu nanti topiknya beda-beda. Activity-nya seperti apa, Bu? You will have materials, akan ada video penjelasan saya and quizzes for your practices. Jadi again, bahasa itu you can only use it and practice it. If you do not use or you do not practice, you will be nothing ya. Jadi your learning will be nothing ya. Namanya English itu harus bisa dipraktekkan, harus bisa digunakan ya. I don't have any specific formula like mathematics or physics, but the activities only read and listen about the text. Kelas indikator ini apa, Bu? Indikator keberhasilan mahasiswa. Misalnya Anda akan dianggap berhasil apabila mampu menjawab kuis atau praktis dari 10 pertanyaan Anda menjawab 5 benar, itu Anda berarti sudah sukses. Bu, kalau misalnya saya masih 3 atau 4 atau bahkan salah semua, gimana, Bu? Tidak apa-apa. Masih ada meeting 2, meeting 3, meeting 4, dan lain sebagainya. Nah, learning is a process ya, tidak ada yang langsung benar semua. Yang saya amati adalah proses. Selama kalian mengikuti proses ini dengan baik, itu sudah sangat bagus. Jadi, so please follow all the instruction, ya, all the steps. Diikuti saja semuanya. Okay, then it's about my YouTube channel. Nama saya Elok Putri Nimasari. You can follow there for more updates ya. Bisa di follow untuk lebih update lagi. Kemudian providing video of material explanation will be linked to Bebas Umpo. Jadi memang saya akan mengupload semua penjelasan materi itu di sana dan akan saya linkkan ke Bebas Umpo. Ya, kalau Anda pengen lebih cepat lagi, biasanya kan sebelum kelas itu bisa dipelajari ya. Kalau subscribe saya itu akan jauh lebih cepat update-nya. Bisa di subscribe. Okay, and about the class rules, be respectful. Nomor 1 itu Anda harus respect ya, sopan. Adab belajar itu harus diutamakan nomor 1. Although you are clever or smart, meskipun manusia itu pandai, sepintar-pintarnya pandai, tapi kalau hatinya atau sopan santunnya, respectnya itu tidak dijaga, itu sama saja bohong ya. Jadi saya jauh lebih mengapresiasi yang lebih respect daripada yang hanya pintar tetapi tidak ada adabnya. Okay. Ini keliru ya. Be responsible ya, harus bertanggung jawab. Jadi sekiranya wifi lemot, laptop lemot, misalnya laptop dipinjam adik, HP bagaimana, that's your business, not mine ya. Jadi itu sudah tanggung jawab Anda. Saya hanya taunya adalah saya sebagai dosen and you are as a student
have an online class. That's all. Jadi untuk keperluan di belakangnya itu is your responsibility. Next one is follow directions. Jadi diikuti semua instruksi saya ya. Jangan sampai terlewat. Kalau mengikuti semua instruksi saya itu jadinya enak. Nanti in the last class you will get the best score sesuai dengan instruksi saya, dan Anda tidak akan bingung karena instruksi saya tuh dari satu ke berikutnya tuh sambung menyambung. Jadi kalau Anda tidak mengikuti ini nanti akan ketinggalan. Kalau tidak bisa loncat-loncat. So please follow all my directions. Be punctual. Ya, Anda harus hadir tepat waktu. Saya tidak suka yang terlambat. Kalau jadwalnya hari Selasa jam 9, ya sudah jam Selasa jam 9 sampai jam 11 itu harus benar-benar online di WA. Saya tidak mau tahu, I don't care about if you wake up late. Saya lagi ada di keramaian Busan sampai di pasar, itulah gunanya online ya. Dimanapun Anda berada, itu Anda tetap bisa tersinkronisasi satu sama lain. Be punctual. Be organized ya. Anda harus bisa mempersiapkan ini laptop, ini catatan saya, ini tugas-tugas saya, ini hasil kerjaan saya. Itu Anda harus terorganize as my directions. Jadi harus terstruktur seperti instruksi saya. Be a self-starter. Jangan ikut-ikutan temannya. Kalau temannya tidak datang, tidak ini, ya sudah. Anda harus bisa melit diri Anda sendiri. Ini sudah bukan sekolah. This is a university context ya. Ini adalah konteks universitas perguruan tinggi yang menuntut Anda sebagai individu, bukan lagi grup-grupan ya. Jadi Anda harus bisa memimpin diri Anda sendiri untuk menyelesaikan mata kuliah bertanggung jawab pada perkuliahan Anda sendiri. And the last one is be prepared ya. Kalau misalnya mau ada mata kuliah jam segini ya harus disiapkan. Be punctual, harus disiapkan laptop, HP, kuota, sinyal yang bagus, buku catatan, tampilan yang sopan ketika kalau Zoom meeting itu jangan sampai ketika Zoom meeting itu sambil tiduran. No, that's not good. Jadi adab itu harus tetap dijaga. Okay, harus prepare. And this is the university policies. Wajib mengikuti seluruh proses kelas untuk kelulusan mata kuliah ini, kebijakan dari universitas ya. Grade will be calculated as follow. Keaktifan is about 20%, UTS ini 20%, tugas from daily meetings itu 30%, UAS itu 30%. Nah, this is the final score. Nah, Anda bisa baca sendiri. Nah, itu kira-kira kalau Anda dapat B itu nilaimu akhir ini, range-nya seperti itu. Do you have questions? Yeah. Share your technical problems or online class challenges in WhatsApp group class only. Jadi kalau punya masalah itu didiskusikan di grup kelas, tidak japri, no private chat to lecturer. In offices hours or saya biasanya available ya, bisa ya dikira-kira lah ya, jangan di share itu di tengah malam di grup kelas ya, jangan ya, paginya atau siangnya atau sorenya seperti itu. Therefore, all students can experience, learn, and adopt the solution in case having the same problems. Kenapa saya minta di group class? Kalau ada mahasiswa yang punya atau mengalami problem yang sama, itu kita bisa memberikan solusi yang baik untuk semua. Nah, having the same problems. Okay, get involved to the class. Stay healthy at home. Do your best for your online classes and spread positive vibes. Yeah, thank you. And I hope you do not chat in negative context in WhatsApp group ya. Jadi tolong selalu merespon apapun yang saya instruksikan di grup kelas. Thank you for watching this video. See you in the first meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.